Pada malam hari ini kita sampai pada hikmah yang ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmah as-saniyah wassalasun. Hikmah yang ke-32. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an beliau berkata, la tataroqqab faraghal aghyari fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabatilah fi ma huwa muqimuka fihi. La tataroqqab, jangan engkau menunggu faraghul aghyar, habisnya rintangan. Faraghul aghyar niku kosongnya segala sesuatu selain Allah. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya menunggu iku yaqta'uka memutusmu an wujudil muraqabati, dari wujudnya muraqabah lahu kepada Allah. Fima, di dalam amal-amal, wa yang mana amal-amal itu muqimuka fihi adalah kewajibanmu di dalam terhadap Allah. Kalau bahasa Indonesianya, jangan engkau menunggu habisnya rintangan atau menunggu waktu senggang untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang demikian itu akan memutusmu dari kewaspadaanmu terhadap kewajibanmu. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu, jadi seringkali kita itu menunggu sempat. Saya wis tuwa, saya sudah di atas 40. Saya ingin lebih rajin untuk fokus beribadah kepada Allah. Tentu dengan tanpa meninggalkan ibadah yang bekerja, ibadah belajar dan seterusnya. Ibadah berorganisasi, ngurusi ketakmiran, mengurusi organisasi masyarakat dan seterusnya. Itu juga bagian dari ibadah. Cuma niatnya betul-betul lillahi ta'ala, tidak lagi untuk mencari harta, tahta, wanita, kebanggaan dan seterusnya. Itu semua adalah didedikasikan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seringkali orang menunggu, nanti ajalah nek wis anake rampung kuliah kan gitu. Karena kalau anaknya sudah rampung kuliah kan bandani ini membiayainya agak berkurang. Nah, nanti terus bisa lebih wiritani lebih sergap lagi gitu. Sebetulnya hal-hal seperti itu tidak perlu ditunggu kapan senggangnya habisnya permasalahan-permasalahan itu. Karena sebetulnya kita bisa mengubah orientasi. Yang dulu bekerja itu adalah untuk kebanggaan, merawat rumah agar rumahnya itu mentereng kan, bekerja agar mobilnya lebih bagus dan lebih bangga di antara teman-temannya lah. Itu diubah orientasinya karena hal seperti itu adalah hanya sekedar mainan, Bapak Ibu. Mainan bener. Dan mboten enten habis kalau dituruti ya. Contoh kita punya uang mau ngelus rumah gitu. Interior niku pinten mawon mlebu saniki. Wong hargane keran mawon enten mulai sing 15.000 sampai 300.000, mungkin yang lebih mahal ada. Nah, ngoten niku mboten enten rampunge. Mobil juga tidak ada selesainya kalau dituruti. Maka hal-hal seperti itu adalah masa lalu. Masa lalu pada waktu kita masih muda gitu. Kalau sudah di atas 40 tahun itu nggih wajarnya pun berubah. Nggih. Nah, diubah orientasinya. Saya memperbaiki rumah agar rumah itu bersih, karena kalau bersih itu nyaman untuk ditinggali, dan kalau nyaman itu membuat suasana rasa syukur itu mudah tumbuh. Mobil juga yang bagus
tidak ngadat-ngadat saja karena biar nyaman makainya dan lebih bisa bersyukur kepada Allah. Bukan lagi engko nek mobilku apik kan iso nyombongi kancaku kan, mboten ngoten malih ngoten. Itu masa lalu lah, biasanya masa muda ngoten niku. Tinggal mengubah orientasinya dengan mempelajari masa lalu kita. Dan memang kalau kita pelajari masa lalu kita kan nggih begitu, nggak ada habisnya gitu loh, Pak. Gagah-gagahan, api-apian niku mboten enten selesainya dan membuat resah gelisah semakin nyata ada di dalam kita. Susah, resah. Qala Asyarqawi. Syekh Asyarqawi dawuh. Niki penjelasannya tadi itu adalah yang disampaikan Syekh Ibnu Athaillah secara keseluruhan. Niki penjelasan atau syarahnya dari Syekh Asyarqawi. La tataraqqab ayyuhal murid. Jangan engkau menunggu wahai murid. Murid itu orang yang berkehendak menuju Allah, yang taqarrub kepada Allah. Jangan menunggu furughul aghyari, selesainya hal-hal selain Allah. Al-waridati, yang datang ala qalbika, kepada hatimu. Wahia, aghyar itu adalah dulumatun, kegelapan, kegelapan. Tahadusu, kang datang fihi, kepada ati, kepada hatimu. Ini lebih jelas lagi nggih. Jadi yang namanya furughul aghyar itu adalah menunggu selesai terhadap apa yang menyibukkan hati kita. Sebagaimana Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari, kemarin kita kan diajari oleh Syekh Ibnu Athaillah untuk menggunakan sesingkat waktu bagi kita yang nafas itu untuk selalu itu digunakan mendekatkan diri pada Allah. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah juga ada pendapat dari para ulama bahwa jalan menuju Allah itu adalah sebanyak nafasnya para makhluk. Masih ingat nggih? Karena sesungguhnya setiap nafas itu bisa kita gunakan sebagai tangga untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, kemarin kita belajar, kalau mudah-mudahan masih ingat bahkan diamalkan nggih. Kita la ilaha illallah tapi tanpa diucapkan dengan lisan kita. Saged to nggih? Nah, itu diulang-ulang terus. Pak ngulangnya terus niku kapan? Seterusnya sak sagete. Wong dijogo-jogo mawon kadang ucul kok. Napa malih mboten dijogo lah nggih. Dijogo ucul niku pripun nggih? Kita kan sering tergoda oleh ya berbagai macam hal. Pada waktu kita coba meningkatkan rasa sadar kita bahwa kita itu selalu dipirsani, selalu diawasi oleh Allah. La ilaha illallah. Tapi dalam hati nggih. La ilaha illallah. Nah, ada kucing lewat aja kadang-kadang itu wiritane ucul juga toh. Ya. Wih, kucing nyolong apa wae. Nah, nyuri apa itu kucing? Udah lupa semua wiritannya. Maka kita diajari kemarin itu untuk seperti itu agar setiap nafas kita adalah sebuah langkah, sebuah gerakan, sebuah peningkatan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal yang menggelapkan hati itu jangan ditunggu, itu harus kita ibaratnya kalau ada gelas, gelas itu isinya air butek. Udah dikucuri mawon dengan air bening. Kalau hati kita resah, jangan menunggu keresahan kita hilang, numpun wiritan mawon di tengah resah-resah. Wong sering kali kalau kita itu mau nggih Bapak Ibu, pada waktu enten kesusahan, lalu kita ingat Allah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wong niku hati niku lho mau tiba-tiba piar ngoten kok. Susah niku berkurang atau bahkan malah hilang.
Dicobi mawon. Kula sering ngoten niku. Berarti sering susah Pak Luan. Nggih. Lah terus nggih obate niku. Astagfirullahaladzim. Ngoten niku terus makyar ngoten niku. Nah, itu kalau umpamanya bagaikan air bening tadi kita terus kucurkan, maka lama-lama air bedaknya keluar. Bagaikan kalau itu memang kegelapan kita nyalakan cahaya kelip, tapi kalau itu kita semprongi cahaya itu, kita semprongi bertambah besar, maka hati kita bercahaya, kesusahan itu hilang. Doanya biasanya kalau saya habis ngaji ya Pak di sini itu Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma ya Allah nawwir qulubana, mudah-mudahan engkau menerangi hati kami binuri hidayatika dengan cahaya petunjukmu, kama nawartal ardo binuri syamsika, sebagaimana engkau menerangi bumimu dengan cahaya matahari abadan abada, selamanya ya Allah. Nah niku salah satu doanya. Nggih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari, jadi kita pada waktu seperti itu kita berupaya, masih gelap mboten napa-napa wis pokok diurupi mawon. Dari kalau kata anak-anak sekarang, lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuki kegelapan. Jarang tahu kok. Cah nom-nom kan gitu biasanya kan. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuki kegelapan. Maksudnya daripada kok petengi listrik mati PLN, daripada gitu wes menyalakan lilin kan padang. Sambil menunggu PLN hidup lagi. Tahulu bainahu wa baina syuhudil maula. Tahulu yang menghalang-halangi, di mana kegelapan-kegelapan, hal-hal selain Allah itu tahulu menghalangi bainahu, di antara ati wa baina syuhudil maula, dan di antara penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari, secara sederhana kalau orang disebut menyaksikan Allah niku nggih, kecil-kecilnya begini. Nek pas susah sabar, nek pas seneng syukur, nek pas ketemu kancane sumeh, nek pas enten wong lorong nggih ditiliki, ya mun ngoten mawon. Niku sederhana-sederhana. Sebesar-besarnya menyaksikan Allah niku pripun? Nggih, betul-betul melaksanakan ibadah walaupun bentuknya sama seperti tadi, bersyukur, tapi syukurnya itu bisa menggetarkan jiwanya. Bahkan lebih besar lagi, syukurnya yang menggetarkan jiwanya diikuti oleh sekelilingnya. Sekelilingnya anak, istri, suami, tetangga, bahkan nanti ikut seperti itu. Karena kena cahaya yang sudah besar. Niku pun sing tinggi banget ngoten niku. Sehingga orang-orang yang sudah musyahadah, yang sudah ma'rifat billah niku biasanya kampungnya aman. Kampungnya bukan aman, kampungnya tentrem. Karena kesababan hati yang bercahaya nih. Dan jenengan kecil-kecilnya kan ngeten. Kalau kita punya tetangga, terus tetangga itu baik, kita kan tentram. Daripada kemarin yang di YouTube itu ada tetangga itu tiap hari nyirami air kencing ke pintunya tetangganya. Seperti ini viral sampai dipanggil polisi nama. Ini kan nyusahake. Tapi kalau punya tetangga yang baik pasti kita juga ayem. Apalagi kebaikannya itu sangat besar sekali, pasti ngayem ke. Wal huduru ma'ahu, dan hadir beserta Allah. Segala sesuatu selain Allah kalau tidak kita kendalikan untuk reorientasi atau diorientasikan menuju Allah, pasti menghalangi kita untuk menuju Allah.
Ada dawuh sinten saya lupa, dawuhnya itu begini. Nabi Ibrahim nek mboten salah. Segala sesuatu yang melalaikan diriku dari Allah, maka dia musuhku. Segala sesuatu yang membuat diriku lupa dengan Allah, lalai dengan Allah, maka dia musuh. Salah satu dalilnya adalah bahwa anak dan istri kita adalah fitnah. Sami mawon, nek anak fitnah, istri fitnah, suami nggih saged dados fitnah. Kan ada to niku ayat Al-Qur'an. Ingatlah keluargamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Fitnah di sini itu adalah ujian. Maknanya ujian. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabah. Karena sesungguhnya tarokob atau menunggu waktu luang untuk beribadah, iku yaqta'uka memutus dirimu an wujudil muraqabah dari wujudnya rasa dekat kepada Allah. Rasa dekat kepada Allah niku Bapak Ibu berarti konsentrasi kita kepada Allah, tidak ada orientasi yang lebih besar, tidak ada orientasi kecuali hanya kepada Allah. Melihat nopo-nopo kelingan Gusti Allah. Pas kanugrahan rezeki yang diingat sing paring rezeki Gusti Allah. Waktu kena sakit yang maringi ini Allah agar saya mawas diri, koreksi diri atau lebih sabar. Lagi Allah. Kalau kita bisa seperti itu namanya muraqabah. Jadi saya mau nerobos lampu merah. Lampu merah kan aturannya napa DLL napa? DLLAJR nggih. Niku ana hubungane kali Gusti Allah mboten? Ngoten. Lho DLLAJR niku kan pemerintah. Pemerintah ini kan ulil amri. Ulil amri dan kita di dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada pemerintah. Jadi taat lampu merah itu juga ibadah. Hubungannya ngoten niku. Saya taat lampu merah walaupun nggak ada Pak Polisi. Saya pakai helm. Niku karena apa? Karena Allah memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah. Berarti kita pakai helm, kita taat lampu merah itu adalah bagian atau wujud-wujud dari taat kepada Allah. Mungkin tahun 2024 waktu ini nyoblos itu anjuran pemerintah. Jadi nyoblos niku adalah ibadah. Gini kan hubungannya ngoten niku. Sing boten ibadah niku nek beda pilihan terus tukaran. Saling menghina lah itu namanya boten ibadah niku malah pertengkaran. Mudah-mudahan tahun 2004 tidak ada kayak gitu. Karena manusia Indonesia semakin lama kan sudah semakin dewasa. Dewasa sehingga tahulah apa yang merugikan gitu. Termasuk pertengkaran hal-hal yang 5 tahunan itu enggak ada gunanya bertengkar. Wong karo dulure dhewe mawon saged tukaran gara-gara beda gendera. An wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimu kafihi yang dimana di dalam perkara yang mana Allah memerintahkanmu untuk mendirikan di dalam perkara tersebut. Yaitu yang dimaksud minal a'mali dari beberapa amal. Maksudnya kalau kita menunggu waktu luang maka bisa memutus kita untuk mendirikan kewajiban-kewajiban kita seperti sholat, kewajiban-kewajiban kita seperti amal ibadah. Yang mana amal ibadah itu allati tatawassalu biha yang
bisa mengusulkan atau menyampaikan kepada Allah. Biha dengan amal itu ilaihi kepada Allah. Titik, lalu kemudian niki anjuran dari Syekh Sarkawi sebagai pensarah kitab Al-Hikam. Falmat lubu yang dituntut mingka darimu adalah al-muwadhabatu langgeng menetapi alama antafihi yang engkau ada di situ sebelumnya. Seperti nek biasa wiritan tetep wiritan, sing biasa salat duha 4 rakaat, salat duha 4 rakaat, yang biasanya sedekah tiap Jumat 10.000, 20.000, 50.000 dilaksanakan terus. Hanya orientasinya tadi dibingkai bahwa ini adalah perintah Allah. Bekerja nggih tetap bekerja, tapi orientasinya diubah untuk pengabdian kepada wa muraqabatul maula dan mendekatkan diri atau merasa dekat kepada Allah. Fi dzalika di dalam amal-amal atau al-muwadzabah. Wala tastahil dan hendaknya engkau tidak sibuk bima yuriduhu ala qalbika dengan sesuatu yang datang kepada hatimu min dulmatin dari kegelapan. Au nurin maupun cahaya. Jadi seseorang itu bisa sibuk karena adanya gelap, juga sibuk karena adanya terang. Maksudnya pripun Pak Lukman? Maksudnya ngeten. Kalau gelap datang kita sibuk mencari terang, mencari lilin, ngoten toh? Kalau sudah terang kita sibuk ya macam-macam. Kesibukannya kadang lebih banyak lagi pada saat terang. Hendaknya segala kesibukan itu adalah semuanya berpondasi pada satu niat, yaitu niat taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Walau min ahlil iradah. Walaupun Syekh Musonif itu berkata, pengarang kitab yaitu Syekh Ibnu Athaillah, beliau dawuh, fa inna dzalika yaqta'uka amma huwa muqimuka fihi. Karena sesungguhnya menunda-nunda, menunggu waktu luang itu bisa memutusmu dari yang mana Allah itu memerintahkanmu untuk mendirikan, melakukannya. Lakana aula, maka itu adalah takbirnya, ini membahas takbirnya. Kalimat ini adalah lebih utama. Wa wajhu kaunihi qati'an. Adapun dari sisi adanya tarokkop atau zalik itu qati'an, memutus, anna nafsaka, karena sesungguhnya nafsumu tusawwilu itu mantes-mantes menghiasi laka untukmu. Jadi nafsu itu menggoda kita seakan-akan kita dihiasi dengan kepantasan-kepantasan. Dan dia berkata nafsu itu watakulu lau kunta min ahlil iradah, kalau engkau adalah salah seorang dari yang dikehendaki oleh Allah atau yang menghendaki sampai kepada Allah, dekat kepada Allah, lama warodat hadhil aghyar, maka hal-hal selain Allah itu tidak datang alaika kepadamu, ma'akas roti ibadatika, beserta banyaknya ibadah. Niku hati niku nafsu itu berkata seperti itu sebetulnya untuk membuat was-was diri kita. Aku sudah ibadah banyak, saya sudah menanti waktu luang lah. Hal-hal seperti itu adalah sebetulnya agar hati kita niku was-was. Fayastagilu qalbuka bihadil wasawisi, maka hati kita itu sibuk dengan yuwaswis atau dengan
Bahasa Jawanya pengeridu atau godaan atau was-was. Warubbama sawwalat laka arrujua, dan kadang nafsu itu menghiasi untukmu untuk kembali amma anta qasiduhu, dari hal-hal yang mana engkau menyengajanya. Watarkal a'mali, dan meninggalkan amal as-sholihati yang baik. Wasababu hadil akhyar, dan sebabnya hal-hal selain Allah ghaliban, biasanya mayaridu alaika min akdarid dunya, adalah apa-apa yang datang kepadamu dari keruhnya dunia. Jadi yang dinamakan akhyar selain Allah itu sering datang menggelapkan hati kita, itu berupa keruhnya dunia. Jadi hal-hal duniawi yang mengeruhkan hati kita. Biasanya ngeten Bapak Ibu, kan hati kita atau nafsu kita, ego kita niku kan kadang sering kali mboten kuat kalau kita niku dipameri teman kita, dipameri tetangga kita kesuksesannya. Gitu. Muncullah iri, dengki di dalam hati kita. Nah, itu adalah pikiran-pikiran duniawi yang sesungguhnya kalau kita turuti itu nggak ada untungnya, nggak ada selesainya. Itulah yang namanya akhyar, hal-hal selain Allah. Maka kalau kita nuwun sewu tadi sudah saya sampaikan, saya ulang. Apa-apa yang duniawi itu hendaknya kita bingkai, kita ikat agar itu menujunya adalah penghambaan kepada Allah. Contoh, rumah bagus agar kita bisa bersyukur lebih baik. Karena saya itu nek omahe elek ora iso syukur ya. Jadi omahe kudu apik ben iso syukur, mobile kudu apik ben iso syukur. Krana nek omaku elek, aku ngersula, mobilku elek, aku ngersula. Lah, berarti mobilnya apik, tapi syukur tenan loh bareng. Oh, ternyata habis mobilnya bagus, rumahnya bagus, yang muncul sombongnya. Nah, berarti keliru lagi. Berarti apa? Nanti kalau memang Allah menghendaki baik, dirubah suasana batinnya. Suasana batinnya jadi bisa bersyukur, bisa. Di antara rasa syukur mobilnya api ini ku silaturahim kemana-mana, kan mobilnya bagus. Boten rekreasi tok mau. Terus rumahnya bagus, nggih sering ngundangi teman-temannya makan-makan kan ngoten. Pengajian atau apa di rumahnya. Wadzalika amrun. Wadzalika akdarud dunya. Kekeruhan dunia itu adalah amrun, sebuah perkara, labudda minhu, yang pasti akan datang kepada murid. Jadi orang yang berkehendak mendekatkan diri pada Allah pasti diuji. Salah satu ujiannya berupa keruhnya permasalahan dunia. Rasulullah orang terbaik sak dunia akhirat. Nah kita, Rasulullah kan orang terbaik sak dunia akhirat. Itu mawon masih digoda oleh namanya pamannya sendiri, namanya Abu Lahab. Tabat yada abi. Nah, niku kan pamannya Rasulullah, niku kakaknya Abdullah. Masih diganggu itu. Bahkan bersekongkollah kaum Quraisy itu dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan nanti walaupun akhirnya masuk Islam gitu. Waktu itu sebelum hijrah ke Madinah kan bersekongkol memboikot Rasulullah dan para pengikut Rasulullah, umat muslim pada waktu di Mekah saat itu masih sedikit, diboikot, nggak boleh dagang, nggak boleh itu, sehingga kelaparan sekitar 2 tahun sampai 3 tahun. Ini ujian. Nek kula sampai akan ngeten iki jenengan terus, wah kok gak enak ya mendekatkan diri pada Allah itu.
Tapi orang itu kalau tidak berniat mendekatkan diri pada Allah, apa uripe nggih enak kabeh? Mboten ya, padha wae. Orang yang seneng-seneng di dunia ini pokoke uripku seneng-seneng ora urus masjid aku wis. Apa nggih enak terus? Nggih mboten. Daripada begitu, mengapa tidak kita itu sama-sama enten enake, bot enten boten enake, kadang enak, kadang tidak, mengapa kita tidak meluruskan tujuan kita. Wong bakale kita itu nggih boten enten sing boten mati kan. Sri Sultan Hamengkubuwono IX nggih meninggal. Padahal niku orang sakti lho. Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu pernah diceritakan ngusir Jepang pada satu waktu yang sama yang di daerah Jalan Wonosari mriko niku nggih Sri Sultan HB9 di daerah mriko sing enten terminal cilik niku Ujung Gejayan niku nggih mriko niku sing ngusir nggih HB9 tapi HB9 waktu ditanya nggak tahu. Wah itu mawon sakti kayak gitu nggak meninggal. Pak Karno, wah yang namanya begitu harum. Yang harum niku Kartini sih, harum namanya. Niku mawon nggih kabeh meninggal, mboten enten sing mboten meninggal dan kita juga akan menyusul seperti itu. Oleh karenanya mengapa tidak di sisa hidup kita ini yang kita juga tidak tahu pun separuh dereng maupun 3/4 maupun kita kan nggak tahu. Kita monggo kita alihkan, kita pertegas, kita perkuat bahwa kita selalu menjadi hambanya yang mencoba takorup, mencoba mencintai Allah, mencintai Rasul. Sehingga kalau bisa seperti itu, usaha sungguh-sungguh insya Allah, Allah akan berkenan untuk memberikan kanugrahan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, rahimakumullah. Saya teringat betul betapa yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu kesasar-sasar loh mencari Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim itu pada awalnya melihat sekelilingnya itu tidak sesuai dengan akal sehat, tidak sesuai dengan jiwa kemanusiaannya. Onok berholo patung kok disembah. Itu tidak cocok dengan akal sehat, tidak sesuai dengan jiwa kemanusiaan. Maka kemudian beliau mencari Tuhan. Kesasar nganggep matahari Tuhan, menganggap bulan Tuhan, menganggap bintang Tuhan. Itu kan kesasar-sasar. Akhirnya bukan Nabi Ibrahim yang menemukan Tuhan, tapi Allah yang kemudian berkenan untuk mengenalkan dirinya pada Nabi Ibrahim dengan memberi wahyu. Itu harus kita pegang erat. Kita sungguh-sungguh berupaya takarrub kepada Allah. Itu kalaupun nanti itu kenal Allah, dekat dengan Allah, cinta Rasulullah, itu bukan karena usaha kita, tetapi Allah menyambut kesungguhan kita dengan memberikan anugerah itu. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim. Bapak, Ibu, saudara-saudari, niki pun latas tagrib niki hikmah yang ke-33. Insyaallah minggu depan akan kita bahas. Malam hari ini kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahu ilahana
anta maqsudana wa ridhaka matlubana atina mahabbataka wa ma'rifatak Allahumma aftah lana bi futuhil arifin Allahumma aftah lana bi futuhil arifin Allahumma aftah lana bi futuhil arifin Allahumma rzuqna ilman nabiyyin wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah Allahumma afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.